tegaskan adalah satu, saya yang malah bertanya nih Kang. Terus seperti sepakat tadi apa yang katakan oleh Kang Widi, itu data dari mana ya? Dia dapat penduduk, ada keluar SK, terus datanya 980 sekian ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkegiatan bersama teman-teman FLSPP kalau nggak salah ya. Saya diundang menjadi narasumber mereka. Dan saya ini sangat mengapresiasi ketika banyak anak muda yang memang punya keinginan, punya tergerak hatinya untuk memperhatikan siklus ekonomi ataupun sayang terhadap kecintaan terhadap tanah air, sehingga bangsa ini akan memiliki masa depan yang cerah ketika para pemudanya itu punya perhatian khusus terhadap kasih sayangnya terhadap negara ini. Nah, makanya saya paling giat, paling senang ketika mereka undang itu. Karena apa? Di situ ada tempat kita bercerita, di situ juga ada tempat kita ngebahas segala sesuatu hal. Tidak ada lain tujuannya untuk memotivasi mereka, memberi spirit mereka, dan saling memberi edukasi bahwasannya bangsa yang cerdas itu yang memiliki anak-anak muda yang mau berkegiatan. Karena kunci keberhasilan itu sejatinya ada di urusan pertama, punya kemauan. Mau bergerak, mau bercerita, mau berusaha, mau. Lalu membuat jaringan, dan yang kedua punya network, yang ketiga baru cerita modal. Jangan sampai terbalik. Buat anak muda Indonesia khususnya Kabupaten Purwakarta, ketika kalian punya cita-cita, bergerak aja dulu. Insya Allah nanti hasilnya akan ngikutin. Sebentar lagi saya mau sampai, kita lanjut terus nanti di acara sana ya. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah juga kepada baginda Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada narasumber yang sudah berkesempatan hadir sesuai dengan flyer yang sudah kita sebar dan surat undangan yang sudah kita lampirkan. Narasumber yang hadir pada siang kali ini ada dari Ketua Nasdem Kabupaten Purwakarta, Kang Lutfi Bamala sebagai Ketua. Alhamdulillah, terima kasih Kang sudah menyempatkan hadir. Lalu kemudian ada dari KPU Kabupaten Purwakarta yang mewakili Kang Iip sebagai Komisioner KPU. Terima kasih Kang sudah berkesempatan hadir juga. Lalu kemudian ada dari Partai PKB Kabupaten Purwakarta yang diwakili oleh Kang Sastro. Terima kasih Kang sudah menyempatkan hadir. Dan satu lagi pemantik yang tidak berkesempatan hadir, yakni dari Disduk Capil Kabupaten Purwakarta yang belum ada disposisi. Informasi terakhir yang sudah kita tanyakan kepada pihak kantor kan begitu. Sebagaimana narasi yang sudah kita sebar, kemudian flyer yang sudah kita share juga kepada teman-teman di media sosial, bahwa memang mendekati momentum pemilu tahun 2024 hari ini banyak gejolak serta banyak polemik yang timbul dan muncul khususnya di Kabupaten Purwakarta kan begitu. Mungkin teman-teman yang hari ini hadir di kalangan mahasiswa ikut mengikuti berita yang ada pada saat itu, karena mau tidak mau kita sebagai pemuda dan mahasiswa harus terlibat kan begitu. Nah, kemarin yang menarik adalah ada satu momen, ada satu berita yang sangat hangat mengenai penetapan kursi, lalu kemudian penetapan jumlah penduduk daftar pemilih tetap Kabupaten Purwakarta yang mengalami ramai lah begitu, sempat ramai. Kemudian ada beberapa yang berkomentar data dari salah satu pihak itu tidak sesuai, lalu kemudian ada yang berpendapat bahwa data juga itu sudah sesuai dan sebagainya. Dan hari ini alhamdulillah dari diskusi Kamisan kita akan coba diskusikan itu dengan narasumbernya langsung yang kemudian juga memang
bisa menjadi solusi atau alternatif apa yang kemudian terjadi pada hari ini kan begitu. Nah, mengutip dari SK KPU RI nomor 194 tahun 2022 bahwa KPU RI itu sudah menetapkan jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta ini sebanyak 984.303. Sehingga jumlah kursi yang ditetapkan seperti saya sudah sampaikan tadi tetap tidak berubah. Ada 45 kursi di Kabupaten Purwakarta kan begitu. Yang memang rata-ratanya itu dibatas di bawah 1 juta penduduk. Lalu kemudian ada kontradiksi dari data Kabupaten Purwakarta yang kemudian di tahun 2022 itu sudah diproyeksikan jumlah penduduk di Kabupaten Purwakarta ini adalah di tahun 2021, yakni tahun kemarin itu berjumlah 1.011.466. Nah, maka pertumbuhan ini mengalami kenaikan sebanyak 1,40%, seharusnya kan begitu. Dibandingkan di angka tahun 2020 atau secara kuantitatif terjadi peningkatan 14.000 penduduk dari setiap tahunnya. Nah, ini yang kemudian kemarin sempat ramai kenapa persoalan data ini menjadi sangat krusial begitu. Data menjadi sangat krusial dari jumlah DPT dan lain sebagainya, dan secara politik itu juga sangat berpengaruh kan begitu, dari mungkin setiap partai, lalu kemudian para pemangku kepentingan yang kemudian nanti 2024 itu akan ikut serta dalam kontestasi kan begitu. Nah, makanya tidak berlama-lama saya akan lemparkan kepada pemantik yang nanti secara Ricci akan menjelaskan bagaimana secara teori dan kemudian kondisi hari ini akan disampaikan oleh Kang Widi Apriandi. Kepada Kang Widi Apriandi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Puji syukur kepada Allah, selawat salam kepada Rasulullah. Jadi kamu harus paling pertama Pak, karena yang paling muda lah di antara bapak-bapak semua kan. Bukan yang paling tahu persoalan. Jadi menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Sansan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Widi Apriandi, saya Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pembangunan Purwakarta. Dan hari ini terima kasih kita juga hadir dari teman-teman ini Kang, ini ada teman-teman mahasiswa dari beberapa kampus. Kemudian hadir juga kawan-kawan dari Rumah Hukum Purwakarta yang barangkali nanti kalau misalkan tergerak akan melakukan class action juga kan. Kita tunggu lah ya. Kayak kawannya mah. Kayak kawannya. Jadi sebagai pengantar begini kan, bahwa ada aspek menarik yang barangkali ini kurang spotlight atau kurang concern atau barangkali juga kurang kritisisme, yang kemudian membuat kami mencoba untuk membuat forum ini, karena kami khawatir bahwa kita terjebak pada keheningan mayoritas kan, silent majority, sehingga pada akhirnya sesuatu yang salah kemudian menjadi benar karena tidak ada yang bicara gitu, karena tidak diperbincangkan, sehingga kita terjebak pada sebuah konsep yang namanya post-truth kan, ketika kesalahan kemudian dianggap benar begitu. Ada beberapa hal yang saya kira ini menarik. Pertama adalah penetapan, betul kata moderator tadi, penetapan jumlah penduduk berdasarkan SK KPU. Jauh-jauh hari ke belakang kita sudah sangat optimistik bahwa jumlah kursi di Purwakarta akan naik ke 50. Karena jumlah penduduk Purwakarta diproyeksikan akan berada di atas 1 juta. Peningkatan jumlah kursi 5 ini kan sangat signifikan sebetulnya. Kenapa? Karena akan terjadi perubahan konfigurasi politik di Purwakarta. Saya kira inilah aras yang akan kita coba telisik nanti lebih jauh. Kenapa 5 kursi tambahan ini menjadi sangat menarik? Ya karena ini akan merubah konfigurasi politik di Purwakarta. Cuma ternyata pada faktanya, ini kemudian turunlah SK KPU RI yang sangat luar biasa gitu loh, yang menetapkan jumlah penduduk Purwakarta itu di angka 980.000 sekian. Sehingga yang asalnya kita optimis jumlah kursi meningkat dari menjadi 50, kemudian balik lagi ke 45. Ini kan kemudian mengundang pertanyaan, ini gimana ceritanya gitu loh. Karena seperti tadi diungkapkan oleh moderator, bahwa bahkan data itu berkontradiksi dengan data lokal Purwakarta sendiri. Kalau misalnya kita baca Kabupaten Purwakarta dalam angka yang paling baru ini, 2022, itu diungkapkan bahwa per 2021 proyeksi penduduk kita 1.011.000. 1.011.000 teman-teman. 11.000. 1.011.000. Iya. Artinya sudah di atas 1 juta. Di atas 1 juta. Dan kemudian angka pertumbuhan penduduk kita kalau misalnya dibandingkan dengan 2020 15%. itu 1,4%. 1,4%. Artinya kalau dikuantifikasi itu 14.000. Iya, betul. Nah pertanyaannya adalah KPU ini ngambil data dari mana gitu? Ngambil data dari mana? Kemudian data tahun berapa kan begitu?
Tadinya kita berharap di Dukcapil hadir hari ini, tapi mungkin karena apa ya? Karena kesibukan atau mungkin terlalu modernnya birokrasi di Dukcapil kan, sehingga disposisi nggak turun-turun. Jadi kita kehilangan missing link nih sebenarnya. Tapi ini nggak menutup substansi bahwa forum ini tetap perlu dilaksanakan. Karena tetap ini yang menjadi pertanyaan. Sebetulnya datanya dari mana? Itu yang pertama. Rumusan masalah yang keduanya adalah bahwa saya harus mengutip statement Kang Iip di media bahwa KPU Kabupaten Purwakarta ini tidak berkewenangan, tidak memiliki kewenangan, karena yang menetapkan adalah KPU RI. Di sini juga ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah sejauh mana sih KPU Kabupaten Purwakarta ini bisa memberikan data pembanding gitu loh. Data pembanding sehingga pada akhirnya penetapan itu sesuai dengan data aktual. Yang ketiga kan, rumusan masalahnya adalah yang hari ini akan coba kita perbincangkan. Ini juga menarik karena alhamdulillah datang perwakilan partai yang luar biasa. Karena pertanyaannya adalah ini kan berkaitan dengan hajat partai bagaimana? Ketika partai misalkan katakanlah menjadi bagian yang juga diam, ini kan juga persoalan kan? Siap. Pertanyaannya adalah kenapa nih diamnya, kenapa nih gitu maksudnya. Tadi saya sempat bincang-bincang dengan Kang Lutfi sebentar bahwa Nasdem udah kalam katanya, udah bicara. Tapi bagaimana dengan partai yang lain gitu? Betul. Kenapa ini kemudian menjadi silent semuanya gini loh? Pertanyaannya adalah apakah memang kita sedang ingin menuju pada rejim rekondisi yang ya sudahlah kita begini aja terus gitu? Atau kumaha ini deh gitu? Maksudnya adalah kalau misalnya kita mau nyerah dari awal ya sudah sekarang aja nyerahnya gitu. Pilkada kita skip aja udah gitu kan? Dan itu persoalan. Kemudian pada akhirnya juga kita akan bertanya begini kan, yang ini harus dipikirkan bersama dan ini juga lagi-lagi menjadi kekecewaan sendiri juga ketika di Dukcapil tidak ada. Saya sepakat, apapun yang ditetapkan oleh KPU saya sepakat. Cuman konsekuensi hukum kan, ini harus kita pertimbangkan. Ketika SK KPU menetapkan 980.000 sekian, mari kita terima itu sebagai data aktual. Konsekuensinya adalah dana alokasi umum itu harus berubah. Karena dana alokasi umum itu berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Nah ini kan problematika nih, yang barangkali nanti juga harus dipertimbangkan oleh teman-teman dari rumah hukum. Jangan sampai terjadi situasi di mana ketika ngomongin politik, penduduk hilang. Tapi ketika ngomongin anggaran publik, yang jelas itu ada duitnya, penduduk dihitung gitu. Ini kan konyol. Maka pada akhirnya inilah aras perkara yang kemudian harus coba kita diskusikan dengan santai sambil ngopi tapi serius hari ini gitu. Karena pada akhirnya ini bukan hanya perkara politik, tapi ini perkara tata kelola termasuk dalam akhirnya nanti persoalan keuangan daerah. Karena tadi kenapa bisa ditetapkan 980.000 tapi APBD kita mengikuti data aktual yang lain gitu. Ini kumaha? Ini kan nggak adil. Ada prinsip ketidakadilan di sini. Maka pada akhirnya kenapa diskusi ini disebut sebagai kesemrawutan? Barangkali itu kan arasnya. Ya. Di satu sisi DAU kita mengikuti yang lain, di lain sisi penetapan jumlah penduduk yang mempengaruhi kursi dengan data yang lain. Maka mari kita sepakati atau mari kita coba urai berapa sebetulnya sih penduduk Purwakarta gitu. Mana ini gitu. Sehingga pada akhirnya kami punya kesimpulan bahwa ada sesuatu nih yang harus diperlukan di Purwakarta, yaitu apa? Pendataan penduduk yang presisi, yang bisa kita terima secara keseluruhan, sehingga ini bisa menjadi pegangan kita bersama bahwa jumlah penduduk kita yang baik itu memberikan keadilan secara politik maupun keadilan secara tata kelola daerah. Barangkali pengantar dari saya begitu, Pak Sansan, yang hari ini kelihatan ganteng, seperti hendak nanyaan awalnya. Jumat berkah. Barangkali demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Widi yang sudah tadi memberikan pantikan secara umum dan menjabarkan rumusan masalah. Setidaknya ada 3 poin yang sudah kita dapatkan mengenai bagaimana data yang kemudian dirujuk dari keputusan KPU RI, lalu kemudian masuk kepada rujukan dana DAU dan DAK yang kemudian itu mengacu kepada data penduduk yang lain kan begitu, sehingga timpang. Lalu yang terakhir kepada pelaku politik khususnya partai yang kemudian hari ini hanya beberapa partai juga tadi disampaikan, termasuk mungkin Kang Lutfi yang sudah berstatement di media mengapa hal ini terjadi kan begitu. Nah, maka langsung saja kita lanjutkan kepada narasumber yang kemudian akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kita masuk kepada penyelenggara terlebih dahulu.
kepada KPU Kabupaten Purwakarta yang akan disampaikan oleh Kang Iip. Kepada Kang Iip dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya muliakan Direktur Eksekutif apa istilahnya? Kang Widi, ya, yang saya hormati Kang Sasan, kemudian dari rekan-rekan mahasiswa yang tergabung di dalam LSPP dan apa tadi? Rumah hukum. Kemudian yang tak lupa dan saya hormati dan saya muliakan Kang Lutfi, Ketua DPD Partai Nasdem, dan Kang Sastro, senior kami dulu itu. Aduh, jadi bingungnya lah. Mulai melunak ya perwakilan dari apa PKB. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini seharusnya ini semua partai ya. Kenapa dua? Perwakilan. Jadi cukup diwakili saja ya. Yang mana memang pada kesempatan kali ini kami dari KPU juga diwakili karena memang ditujukan ke KPU, Ketua KPU, dan disposisi tentu saja kalau urusan data pemilih, data kependudukan Datin. pasti ke Datin, divisi saya, divisi data dan informasi. Terima kasih semuanya yang telah mengundang kami, dan pada kesempatan kali ini memang sesuai dengan tema yang disampaikan bahwa terkait dengan data kependudukan seharusnya memang harus ada apa dinas pendudukan ya, itu Capil yang hadir pada kesempatan kali ini. Tadinya saya sudah semangat gitu ya dengan tema itu, ada di Capil kebetulan gitu. Karena kita berkali-kali rapat koordinasi dengan DPMD, kemudian di Capil terakhir di hari kemarin itu terakhir kita rapat koordinasi dengan DPMD, kemudian dengan di Capil terkait dengan data penduduk dan data ini apa data pemilih ya. Apa yang tadi sudah disampaikan bahwa memang SE 194 itu tercatat berapa? 900 betul. Itu apa 984 ya, 984.303 kalau tidak salah. Nah, itu kan karena memang SE itu mengatur dalam hal tahapan terkait dengan tahapan verifikasi dan pendaftaran partai politik. Namun demikian karena memang itu kami kira bahwa data penduduk memang sesuai dengan apa surat yang diberikan oleh Distrik Capil bertanggal 3 Februari 2022 ini agregat data penduduk semester 2 2021. Nah, di sini kan sudah ada ya 1.138. Ini semester 2 2021. Yang jadi persoalan adalah yang jadi pertanyaan publik terkait dengan SE 194 yang mana itu jumlahnya 984.303. Itu mengatur dalam hal tahapan verifikasi dan administrasi pendaftaran partai politik gitu ya. Terkait dengan apa? Yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kemudian karena memang tahapan kita nanti untuk pendaftaran partai politik dan pendapilan itu di bulan Oktober, pemetaan dapil, kemudian 2022. Iya, tahun 2022. Itu kan ada tahapan turunnya data pemilih DPMK, data penduduk potensial pemilih, kemudian ada DAK 2, data agregat kependudukan per kecamatan. Nah, itu di bulan Oktober. Di bulan Oktober itu akan turun DAK yang kalau misalnya semester 1 sudah lewat ya, sekarang ini semester 1 2022 itu sudah lewat, berarti mengambil per bulan September. Itu ya sebagaimana yang disampaikan ketika kita rapat koordinasi pertama di bulan Agustus dengan Distrik Capil gitu ya. Yang disampaikan di Distrik Capil Purwakarta itu akan menyampaikan untuk DAK bulan Oktober itu bulan September per bulan September 2022. Artinya ketika kita melihat data yang sudah disampaikan semester 2 2021 1.100.338, korelasinya ada tidak dengan SE 194 kan gitu ya masalahnya. SE 194 Aku jadi itu narasumber data dulu ya sebentar. dimungkinkan itu data Lagi jadi semester narasumber 1 dulu. ataupun semester 2 Ya. 2020 gitu ya. Karena Sebentar ya. memang kita mengalami di bawah 1 juta itu antara semester 2 2020 sampai semester 1 2021. Itu data yang di bawah 1 juta penduduk.
Tapi memang lagi-lagi karena ini bukan domainnya KPU untuk menyampaikan jumlah penduduk. Itu domainnya Dukcapil yang diteruskan ke Kemendagri gitu. Kemudian sinkronisasi dengan KPU dan turunlah data sesuai dengan SE 194. Itu terkait dengan data kependudukan, Pak. Terkait apa yang menjadi pertanyaan publik, kenapa ini jadi yang tadinya semester 2 2021 itu 1 juta lebih, kemudian di SE 194 itu di bawah 1 juta. Artinya ini konsekuensinya adalah yang mana tadi semangat para partai politik untuk menambah kursi di parlemen 5 ya, jadi di 45 jadi 50, kemudian jadi semangatnya itu melemah kembali. Nah itu tentu saja ini bukan semangatnya. Partai politik itu optimis lah, harapan optimis bahwa nanti di tahapan turunnya DAK itu per jumlah penduduk per bulan September 2022. Kita lihat saja nanti. Karena memang tidak jauh berbeda antara semester 2 2021 dengan nanti bulan September, karena sudah melewati semester 1 kan, semester 1 2022. Itu saja yang jadi gambaran bahwa jumlah penduduk seperti itu. Tapi lagi-lagi karena itu domainnya di Dukcapil, KPU tidak memberikan statement yang pasti bahwa itu jumlah penduduk, yaitu urusan di Dukcapil. Tapi dalam hal jumlah data pemilih, KPU sebagai penyelenggara, sebagai pengelola secara teknisan gitu ya. Ya seharusnya memang ada di Dukcapil untuk menyampaikan hal itu ya, yang pasti-pastinya kan, supaya nanti dalam diskusi ini hidup dan memang ada informasi yang terupdate kan gitu. Terakhir kita karena memang ini kegiatan yang kita lakukan adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian menuju pemutakhiran data pemilih, penyusunan data pemilih di bulan Oktober nanti. Kita koordinasi di hari di hari kemarin, hari Kamis, dengan DPMD terkait dengan, karena memang data pemilih kita itu ketika sudah disandingkan antara DPB bulan September tahun 2021 dengan data penduduk semester 2 2021, maka muncullah 4 kategori data pemilih. Yang mana yang pertama adalah data pemilih yang meninggal, kemudian data pemilih yang anomali, data pemilih yang ganda, data pemilih yang tidak padam. Itu turun setelah ada pemadanan antara di Dukcapil dengan KPU hasil pemutakhiran data. Semangat kami adalah ingin, karena memang lagi-lagi setiap pemilu itu adalah ada persoalan terkait dengan data pemilih yang mana yang bersangkutan sudah meninggal tetapi masih tercantum dalam DPT. Nah kemarin terakhir kita koordinasi dengan DPMD terkait dengan hal tersebut, bahwa memang betul untuk data yang meninggal dan sudah dikeluarkan akta kematiannya oleh Dukcapil itu masuk ke dalam data DPT kita gitu, diproses. Tapi dalam hal masyarakat pasif gitu ya, masyarakat pasif melaporkan tentang kematian keluarganya atau siapapun, itu kan tidak keluar akta kematiannya, tidak ada pelaporan ke Dukcapil, maka di KPU masih tercantum pemilih yang aktif kan gitu ya. Terkait hal tersebut, bahwa di DPMD di Kabupaten Purwakarta khususnya sudah mengadakan kegiatan untuk pengumpulan data setiap desa. Jadi pencatatan setiap riwayat gedung, riwayat kependudukan, keluar masuk, kemudian khususnya yang meninggal itu dicatat di desa, kemudian dilaporkan ataupun disampaikan ke Dukcapil. Nah, terakhir bahwa memang ini sudah ada itikat baik dari pemerintah Kabupaten Purwakarta rupanya terkait dengan data penduduk khususnya, memastikan bahwa untuk semester ini, semester 1 2022 ini berapa sih pastinya penduduk Kabupaten Purwakarta. Nah itu sudah ada kebijakan seperti itu Pak. Jadi betul, berarti apa yang kita laksanakan kegiatan KPU terkait dengan data pemilih, korelasinya ada dengan jumlah data pemilih gitu ya, jumlah data pemilih yang mana memang jumlah data pemilih kan dipengaruhi oleh data yang TMS, yang meninggal, yang keluar, kemudian ada juga yang pemilih yang masuk dari luar kabupaten kota, kemudian ada yang kelahiran, itu penduduk. Tapi beda halnya dengan data pemilih. Kalau data pemilih kan dipengaruhi hanya 2 saja, keluar masuk sama yang yang TMS, yang meninggalkan gitu ya. Itu saja. Mungkin itu saja gambaran terkait dengan data penduduk dan data pemilih. Namun dalam hal ini KPU menyampaikan bahwa
untuk yang lebih berwenang menyampaikan terkait data pemilih, data penduduk adalah Dukcapil, seyogianya di Dukcapil. Tetapi karena KPU sebagai ada keterkaitan dan memang dengan instansi yang lain, memang betul data pemilih ini pasti ada korelasinya dengan data penduduk. Itu saja, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi mas sebelum nanti kita lupa, Ya. berarti yang surat KPU itu bisa berubah. Kemungkinan bisa berubah karena ini tahapan untuk verifikasi pendaftaran dan tahapan verifikasi data politik gitu ya. Itu kepentingannya begitu. Kemudian kedepannya pasti ada surat khusus terkait dengan DAK, karena DAK itu di bulan Oktober kan, untuk pemetaan dapil, kemudian untuk pengalokasian kursi setiap daerah. Anggap berarti gini kan, yang kami pengen tahu itu anggap ini kita ngomongin timeline. Timeline finalnya bahwa berapa sih jumlah penduduk di Purwakarta yang kemudian dianggap final oleh KPU itu kapan kan? Kalau KPU Enggak, kalau misalnya kita pada kan- prinsipnya ini tidak melampaui kewenangan dari Dukcapil ya terhadap jumlah penduduk yang pastinya, karena memang ini sebagai ini aja karena hasil rapat koordinasi kita dengan Dukcapil bahwa memang untuk semester 1 2022 itu belum Dukcapil itu hanya menerima dari Kemendagri informasinya. Jadi sama, karena memang sudah ada kebijakan siak terpusat di bulan Maret terakhir ya Pak Eja ya, di bulan Maret itu 2022 kita tidak lagi mendapatkan data pemilih per bulan setiap tanggal 21 dari Dukcapil, tapi kita mendapatkan data pemilih itu dari 6 bulan sekali, 1 semester sekali, itu dari Kemendagri langsung. Itu hasil inputan dari Dukcapil Kabupaten Kota. Kemendagri ke KPU. Iya, betul. Seperti itu. Jadi sekarang itu sudah ada kebijakan bahwa di Dukcapil Kabupaten Kota hanya menerima nanti 6 bulan sekali. Artinya kalau bulan semester 1 2022 itu jatuh di bulan Juni, bulan Juli seharusnya sudah ada data kependudukan kan, semester 1 itu sudah ada. Tapi kami kemarin sempat menanyakan bahwa memang yang namanya data kependudukan DAK khususnya nanti akan bersurat kembali ke KPU kalau sudah ada. Seperti ini semester 2 2021 itu kan kalau di Dukcapil bersurat ke KPU terkait dengan data DAK-nya. Itu pasti bersurat ke KPU. Misalnya di bulan Juli ataupun Agustus sampai sekarang kan belum ada nih. Mudah-mudahan di pertengahan bulan itu sudah ada masuk dari Dukcapil. Yang pastinya DAK kita berapa sih? Kan itu ya, DAK di Kabupaten Purwakarta per bulan per semester 1 2022 gitu ya. Nanti ditambah lagi ketika bulan Juli, Agustus, September 3 bulan ini update-nya ditambah, maka yang jadi DAK untuk pemetaan dapil itu adalah DAK di bulan terakhir update-nya bulan September 2022. Semester 2 tadi. Semester 2 tambah 3 2022. bulan. Tambah 3 bulan. Kita Jadi intinya masih ada harapan, maksudnya lampiran yang kemudian nanti direkomendasikan Kemendagri itu apa? mudah-mudahan, karena ini bukan berdoa ya dari partai politik bukan berdoa. Tapi memang ini faktanya kalau bicara data penduduk kan bicara data harus pasti, yang akurat gitu ya. Kita juga dari data pemilih juga menyampaikan jumlah data tidak asal-asalan. Tentu saja data penduduk juga sama seperti itu. Oke. Gitu ya. Baik. Terima kasih Kang. Jadi sudah dipaparkan oleh penyelenggara KPU mengenai data yang kemudian tadi juga sudah kita dengarkan dan saksikan bersama, dengarkan secara seksama. Kemudian memang ada beberapa poin yang bisa menjadi catatan bagaimana alur data masuk dari KPU itu seperti apa. Dan kemudian ada di dari Dukcapil masuk kepada Kemendagri, lalu kemudian dari Kemendagri itu ada masukan ke KPU terkait bagaimana penetapan data agregat kependudukan kan begitu. Nah ini juga tadi ada statement kemudian memang bisa ada kemungkinan karena memang sifatnya per semester dari setiap tahun 2 semester yang nanti akan diupdate datanya dari Dukcapil ke Kemendagri, kemudian juga memang nanti ada lampiran bisa jadi ada tembusan ke KPU, itu juga bisa menjadi mungkin sedikit angin segar bagi partai, bisa jadi kan seperti itu. Nah langsung saja kita beralih narasumber kepada pelaku partai politik sendiri yang akan dimulai oleh Kang Lutfi Bambang selaku Ketua DPC Nasdem Kabupaten Purwakarta. Kepada Kang Lutfi dipersilakan. Hatur nuhun
Kang Sansan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'd. Muka BDPK hormat, yang saya hormati Kang Iip dari KPU, sahabat saya, senior saya Kang Sastro dari partai sahabat sebelah PKB. Oke, Kang Widi dan semua teman-teman mahasiswa Kabupaten Purwakarta, yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih karena kami di Partai Nasdem merasa ditemani terkait suara penetapan berapa sih besok teh kursi parlemen di kita, karena kan berkaitan dengan data. Itu yang pertama. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang melaksanakan LSPP. Yang kedua, sejak bulan Februari pada waktu itu kami juga kedatangan dari KPU bersilaturahmi ke kantor Nasdem. Kami banyak juga berdiskusi terkait data penduduk yang tentunya ada kaitannya dengan berapa kursi parlemen besok. Sebenarnya ini bukan barang baru di Purwakarta. Beberapa tahun atau beberapa pemilu sebelumnya juga sama. Sering ya sudah 2-3 periode yang lalu selalu dibahas jadinya seberapa kursi. Sebetulnya kan datanya ketika sudah mencapai 1 juta penduduk, maka tentunya harus 50 kursi. Namun ini mudah-mudahan yang hari ini ketika barang lama dibuka terus menjadi seperti barang baru dan barang baru lagi, harusnya kita semua partai politik bersepakat duduk bareng bersama Disduk Capil. Saya pikir juga tadi bakal ada Disduk nih, jadi saya rada semangat tadi. Yang lain belum datang, saya datang duluan tadi. Karena memang kami sangat berharap adanya ketegasan dari Disduk Capil. Sebetulnya berapa jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta ini? Bagaimana sih mereka mengupdate data itu? Karena apa kaitannya dengan yaitu 5 kursi ini signifikan loh, luar biasa. Apalagi sekarang terus berdatangan kawan-kawan kita partai-partai baru. Nah, jadi yang perlu kami tegaskan adalah satu, saya yang malah bertanya nih Kang. Terus seperti sepakat tadi apa yang katakan oleh Kang Widi, itu data dari mana ya? Dia dapat penduduk, ada keluar SK, terus datanya 980 sekian ribu. Terus karena kami Partai Nasdem belum terima surat tersebut, Pak. Kami Partai Nasdem belum terima surat tersebut, maka nanti boleh ditanyakan apakah PKB sudah menerima tembusan surat itu. Yang kedua, lanjutan dari itu awalnya saya pesimis nih, kunaon jadi kos kieu kan, nggak ada musyawarah, nggak ada apa, terus naon acuannya, tahu-tahu sudah keturun SK. Tapi alhamdulillah tadi Kang Iip dari KPU sudah menjelaskan bahwa itu tidak menjadi patokan, bahkan insya Allah bisa berubah. Dan kalau kami harapannya harus berubah, karena harus berubah dong, bener nggak? Harus berubah. Dan yang perlu ditegaskan kepada dinas Disduk itu cara mengupdate mereka kayak apa, biar kami dan teman-teman mahasiswa ini bisa mengawal prosesnya. Karena dari 2 periode yang lalu udah 50 kursi, 45 kursi kan kaitannya dengan data penduduk. Nah, apakah sistem pendataannya mereka yang memang kurang presisi ataupun damerenan amanah undang-undang juga kan sesuai amanah undang-undang transparansi publik itu kan harus dibuka. Saya cari-cari di webnya nggak ketemu tuh Om. Saya berhasil data penduduk Kabupaten Purwakarta. Nah, ini masukan juga buat dinas kependudukan Kabupaten Purwakarta. Ini acara penting karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat Purwakarta. Parlemen itu kan anggota parlemen itu mewakili aspirasi dari wilayah sekitar masing-masing. Banyak sekali keinginan masyarakat ini. 45 anggota dewan ini nggak sedikit yang mencibir Om. Sebetulnya berarti karena jumlah penduduknya banyak, parlemennya kurang, ya mungkin saja tidak bisa terakomodir semua. Jadi ini sangat penting. Kalau kata pendapat kami dari Nasdem mengatakan bahwasanya harus ada komunikasi yang cukup intens atau terus berkesinambungan antara KPU, kami juga peserta pemilu, dan seluruh elemen masyarakat juga memonitoring langsung berapa data tersebut. Saya di bulan Februari sudah dapat data ini, Kang. Betul, sudah 1 juta di bulan 2021 itu sudah dijelaskan data
data dari Disduk itu sudah 1 juta lewat. Ya betul ya, ada yang meninggal tapi ada juga yang lahir ya. Nah karena kan bukan diambil dari jumlah pemilih, tapi kan dari jiwa usik. Jadi jiwa usik jumlah penduduknya. Nah makanya perlu dipertegaskan bagaimana cara kami partai politik itu mengetahui dan bisa mengakses langsung. Sebetulnya tadi teh tah Disdukna kudu aya memang nage. Tapi nggak tahu ya, tadi Kang Sansan di awal mengatakan belum ada disposisi, disambung oleh Kang Widi. Terlalu keren dan modern apa kumaha wallah alam lah ya. Yang pasti kami mengkritisi itu semua dan kami sangat butuh data pasti. Kalau bulan berapa tadi Kang? Terakhir itu? September. Dan yang terpenting juga pesan kami sebagai peserta pemilu kepada KPU agar tidak terlalu cepat-cepat mengeluarkan surat, Kang. Jadi rada miris juga ya, rada miris juga tahu-tahu sudah keluar SK gitu kan. Kami juga tidak dapat tembusannya. Tidak dapat tembusannya ke partai kami. Jadi bukannya tenang-tenang, Kang. Kita sudah berteriak ini dari bulan Februari loh. Karena kami juga mengamati itu. Dan di hampir seluruh grup-grup WhatsApp yang peduli terhadap kondisi politik di Kabupaten Purwakarta hangat membicarakan ini. Makanya tadi saya bilang barang lama tapi terus menjadi barang baru dan ujungnya. Hari ini mudah-mudahan forum ini bisa menyampaikan atau menjadi media bahwasana kumaha caranya, bagaimana caranya Disduk, kami peserta pemilu dan penyelenggara pemilu dan seluruh elemen masyarakat khususnya 2 kilo mahasiswa, ayo kita bedah bareng. Jadi kesimpulannya kudu ada agenda baru yang dihadiri oleh Disduk. Kudu wajib hukumnya. Ini boga hajatan Disduk itu sebenarnya. Karena nggak akan ada naonnya jadi jika mubazir gitu kan. Iya kan? Nah, ya mudah-mudahan dengan dijembatani oleh KPU syukur-syukur KPU sebagai penyelenggara ini. Jadi syukur-syukur KPU juga membuat kegiatan seperti ini, undang seluruh partainya. Karena tadi Kang Ip juga mengatakan harusnya dihadiri oleh partai-partai lainnya. Biar kita semua tahu. Karena kami mempunyai jajaran dan punya konstituen yang tentunya harus kita sampaikan. Apa yang menjadi informasi terupdate itu harus kita sampaikan juga ke jajaran pengurus kita sampai dengan tingkat konstituen kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Lutfi sebagai Ketua DPC Nasdem Kabupaten Purwakarta juga DPD Ya. Nasdem Kabupaten Purwakarta yang sudah memberikan tanggapannya mengenai kondisi pendataan Disduk Capil, kemudian yang kaitannya dengan daftar pemilih dan berpengaruh juga kepada kursi parlemen di Kabupaten Purwakarta, dan juga sudah kita saksikan bersama. Maka kita lanjutkan kepada narasumber selanjutnya, yakni dari Partai PKB Kabupaten Purwakarta yang akan disampaikan oleh narasumber kita Kang Sastro. Kepada Kang Sastro dipersilakan. Baik, terima kasih Kang Sasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kang Lutfi senior juga. Amin. Dia mah praktisi politik kita kan ya. Karena sudah beberapa kali bertarung lah. Siap. Dia mah kan karyawan politik sebetulnya. Karyawan. KIF dari Komisioner KPU, Pak Widi yang senantiasa gegap gempita, meriah terus lah. Karena obrolan kita diawali semalam bahwa pemimpin itu cerminan masyarakatnya gitu kan. Masyarakatnya benar ya pemimpin lagi mah jauh gitu biasa gitu. Masyarakatnya pintar mah jauh. Sebagai orang yang masyarakat yang memang tidak mau dikatakan pintar juga bodoh gembong lah gitu kan. Maka saya sepakat ada diskusi tentang apa? Tentang carut marut. Sehingga clickbaitnya carut marut, padahal buatnya carut marut. Ya, biasalah. Romantis kan misalnya seperti itu. Sebetulnya tahun yang lalu kita dengan beberapa teman ketua ada Gerindra, PKS, Perindo, waktu itu PSI, Kang Sanusi, kita pernah ikut pleno di
di KPU Purwakarta, bahwa di situ setahun yang lalu ya kita pernah ngobrol Kang Iip, bahwa kita semangatnya bukan karena kita pada waktu itu teman PSI nggak punya kursi lantas tiba-tiba pengen jadi 50 sebetulnya. Karena pada waktu itu di SDUK juga pernah diwakili oleh siapa saya lupa lagi. Jadi pertumbuhan penduduk kan selalu ada rumusnya gitu kan. Bahwa sepakat pada waktu itu juga kebetulan tidak direkam ya, dia juga mengasumsikan di 2022 itu akan 1 juta lebih gitu kan. Nah hari ini yang saya lihat juga bukan persoalan harus 50-nya, ini persoalan data penduduk kan bukan hanya persoalan tiba-tiba orang terbuka kursi hayang 5 sugan, tapi kan persoalannya lebih kompleks kan gitu. Sipol dari mana? Sipol kan juga dari jumlah itu, makanya muncul 1.500. Kalau ini data penduduk nggak benar, Sipol juga artinya nggak benar dong. Yang repot KPU juga pada akhirnya 1.500 kalau nggak salah 1.000 berbanding 1 ya Pak ya. Rumusnya kan seperti itu. Jadi Sipol itu datanya dari penduduk juga. Kalau data penduduk yang nggak beres, maka Sipolnya nggak beres juga dong. Diragukan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa satu orang pun kan sebetulnya kita dolim lah, ada satu rakyat yang memang tidak dihitung. Karena bukan persoalan 50 kursi itu tadi. Taruhlah cara pengambilan BLT dari mana? Dari penduduk juga. Atau orang pengangguran dari mana? Dari penduduk juga gitu kan. Terus dinas kesehatan BPJS dari data penduduk juga. Jadi tidak hanya bahwa ini mah kepentingan partai politik 50 biar yang kecil bisa dapat, kan nggak gitu ya ketua ya. Karena kita juga kan sesungguhnya wakil rakyat dong. Betul. Masa rakyat kita ada yang ketinggalan gitu kan. Kalau mau ngomong jujur, anak saya baru bikin akte kemarin. Sekarang belum selesai. Artinya tidak ada usaha. Gitulah ya, mohon maaf ke Kadis, tidak ada usaha agar mereka terjun secara aktif. Apakah masyarakat ini terdata atau tidak? Gitu kan. Ada nggak satuan khusus atau lembaga khusus yang memang ngejar semua itu? Bisa aja orang nggak bisa daftar persoalan lahir atau segala macam. Itu karena memang ketidakmampuan, bisa saja. Apalagi kan sekarang tidak semua di rumah sakit, tidak semua bidan. Hari ini kan masih tetap gitu di lemur-lemur bawa borojo, dia cuma borojo lahirnya tidak terdata oleh desa segala macam karena keraguan, karena pengetahuan dan lain-lain kan gitu. Karena tingkat pengetahuan di masyarakat, utamanya di kami lah di Bojong yang masih ada desa-desa seperti itu kan orang cenderung ragu kalau bikin administrasi dan lain-lain. Nah hari ini sebetulnya tidak seru kalau saya ngomong sama ketua Kang Lutfi sama Kang Iip yang sudah ini bisduk lah kan gitu. Tadinya mau menyerang Kang Iip, tapi belum apa-apa kan sudah defensif ternyata gitu. Gitu. Kalau sama Kang Lutfi Bapala, apalagi beliau yang lagi gencar-gencarnya, saya tahu Kang lah ya. Saya tahu Nasdem ini lagi gencar-gencarnya itu ada beberapa teman yang memang konsolidasi segala macam sangat penting lah. Ayo urang rek naonan gitu kan, gencar-gencar naon konsolidasi segala macam. Tiba-tiba data penduduknya seperti ini karena harapan kita kan juga nambah 5, betul yeah, nambah 50 gitu. Atau lamun rek tidak membunuh harapan kami yang geus 5 teh atuh. Gitu kan. Api-apina pandemi lah kamari gitu nya. Terus kan saya pikir juga angka fertilitas dan mortalitas, angka lahir dan angka mati juga banyakkan angka lahir. Jadi nggak match juga kalau tiba-tiba ini karena ada kematian pandemi atau segala macam. Saya pikir ini ada nggak satuan khusus yang memang ngejar nih gitu kan. Kan pada akhirnya apalagi yang poin 3 yang tadi dikatakan Kang Owi, ini DAU, ini segala macam. Waduh parah nih kalau udah lari-lari ke arah anggaran seperti itu kan gitu. Apakah ini memang sengaja dikecilkan, dibesarkan? Pada akhirnya konotasi atau asumsi kita kan jadi hal yang lain-lain dari persoalan penduduk. Akhirnya ternyata tetangga saya nggak kebagian BLT karena bla 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 segala macam kan gitu. Yang terakhir sebetulnya kalau memang ada mau kita serius, ini kan teman-teman ini lagi ngoprek DDP kalau nggak salah. Kenapa nggak pakai itu kan gitu? Sulawesi Barat sudah, gubernurnya Bekasi sudah DDP. Karena lihat dari aplikasinya DDP ini sangat benar-benar sih, karena ucing gue bakal gitu, penduduk lain gitu kan bakal. Saya pikir sudah jadi nggak seru kalau saya ngobrolnya bertiga. Sebetulnya pengen nanya semuanya ketua. Laras itu, ini gimana nih gitu. Paling tidak kita bukan nyerang tapi pingin
pengen tahu ini cara menghitung penduduknya seperti apa. Jadi jangan karena memang Disduk ini sudah di clickbait sama Kang Widi carut marut tiba-tiba nggak ada dong bisik itulah gitunya. Makanya nanti judulnya lain, tabayun terhadap Disduk Capil gitulah. Rada juga halus gitu. Jadi sana sudah menyerang. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Bukan nggak mau lama, tadinya mau rada rame, tapi karena memang Disduk Capilnya nggak datang. Tapi mudah-mudahan dengan pertemuan ini diwakili oleh ketua langsung. Mohon maaf juga bukan tidak menghormati ketua Nasdem. Ketua tadi juga mohon maaf Kang Lutfi karena beliau harus ke Jakarta persiapan besok kan. Gitu. Itu saja barangkali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir terbata-bata. Terpohon. Diragukan KNU-annya. Pada Kang Sastro yang mewakili partai PKB Kabupaten Purwakarta, kawan-kawan. Jadi tadi memang sebenarnya akan lebih menarik dan lebih hangat ketika Disduk Capil ini hadir kan begitu. Ya. Cuman dikarenakan tadi setelah kita follow up terakhir beberapa jam pelaksanaan kegiatan akan dimulai, disposisi belum turun, maka kita yang berencana dari LSPP akan bersilaturahmi kepada Disduk Capil kan begitu. Mudah-mudahan diterima kan, kalau memang dia tidak mau hadir kita yang hadir lah. Jemput bola ya. Jemput bola. Jemput bola. Karena memang kebutuhan hajat hidup orang banyak yang perlu kita pertanyakan kan. Tidak hanya tadi yang disampaikan oleh Kang Sastro ini menarik. Jadi tidak hanya persoalan kepentingan politik saja, Betul. data kependudukan ini, namun persoalan kesehatan, kemudian penyaluran BLT dan lain sebagainya itu kan membutuhkan data kependudukan yang presisi kan begitu. Itu saja paling, dan barangkali ada yang ingin disampaikan kembali oleh pemantik sebelum nanti kita berikan pertanyaan kepada audiens. Iya. Jadi begini Kang, terima kasih untuk para narasumber yang sudah datang, dan memang ternyata keresahan kita semua sama, bahwa ternyata semua kuncinya adalah Disduk Capil. Tapi memang LSPP bisa apa? Ya kita kan nggak tahu kan secara psikologis. Bisa jadi juga mungkin judulnya harus diganti kan, kemuliaan Disduk Capil. Kemuliaan itu kan salah. Kemuliaan Disduk Capil dalam menentukan penduduk gitu. Atau BIMTEK lah. Ya cuman begini Kang, mudah-mudahan juga ini terlepas bahwa forum ini ada kekurangan karena pemeran utamanya tidak datang, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi concern KPU juga gitu. Katakanlah ketika proses harmonisasi data itu bisa melibatkan banyak orang gitu. Entah itu partai politik dihadirkan, kemudian juga perwakilan dari publik juga dihadirkan. Karena ternyata kita ketemu simpul yang sama. Simpul yang samanya adalah bahwa ternyata kita hari ini tidak punya pegangan data yang presisi gitu loh. Berapa sih sebetulnya jumlah penduduk di Purwakarta? Kita tuh belum tahu pasti, padahal betul tadi seperti diungkapkan oleh Kang Sastro, ini kan relasinya kemana-mana. Bukan hanya terhadap jumlah kursi, tapi juga terhadap hal-hal lain. Hajat hidup Orang banyak, termasuk yang paling teknis adalah soal DAU. Di sinilah fairness-nya, sisi keadilannya. Maksudnya ketika kita memiliki data yang presisi, pada akhirnya pertanyaan ini semua akan terjawab. Oh, jumlah kursi seanu, oh jumlah DPT seanu, oh untuk BPJS seanu, oh jumlah orang miskin seanu. Saya kira ini kan perlu jadi rekomendasi dan pertimbangan kita semua. Dan ternyata harus kita akui bahwa Purwakarta juga hari ini belum memiliki standar data yang seakurat itu gitu. Nah, siapa tahu kan hari ini alhamdulillah ada ketua partai dari Nasdem, kemudian juga ada PKB yang barangkali juga bisa merekomendasikan ke pemerintah. Ayo kita selesaikan masalah ini nih gitu. Tapi nunggu gorok baru udah ya. Oh jelas. Kadang-kadang pembeli untuk kepentingan politik kan di situ. Dan yang kemudian menjadi underline atau yang perlu kita garis bawahi adalah pertemuan ini tentu bukan yang akhir gitu kan. Karena kalau dan kami berkomitmen untuk tidak menyerah. Kalau Disduk Capil tidak datang hari ini, kita undang sampai kiamat sampai dia datang. Ya, karena pada akhirnya Disduk Capil juga jangan dibiarkan sendirian, ya kan? Karena khawatir bahwa ketika tidak dikoreksi dan lain sebagainya atau tidak ada data pembanding, ini akan menjadi post truth tadi kan, kita terjebak dalam kesalahan yang terus berulang-ulang. Saya kira tambahan sedikit dari saya demikian.
Gitu Pak Moderator, ya langsung soal balik. Dari rumah hukum barangkali yang udah greget pengen ngagugat kan nggak tahu. Ngagugat di Dukcapil gitu. Ngagugat di Dukcapil maksudnya. Ya atau ngagugat orang nih. Ya, terima kasih kepada Kang Widi. Silakan kita berikan waktu untuk kawan-kawan audiens yang kebetulan hari ini hadir dari teman-teman mahasiswa dan rumah hukum yang sudah hadir pada siang menuju sore hari ini. Barangkali silakan yang menanyakan. Ya, silakan. Perihal tadi memang berbicara KPU yang jadi acuan kebijakannya kan memang ada di peraturan KPU dan SK-nya, SK KPU. Nah yang jadi pertanyaan adalah SK ini dikeluarkan oleh KPU periode mana dan peruntukan pemilu tahun mana kan itu. Tadi kalau data yang dituangkan oleh Angwidi teh SK nomor berapa tahun 2020 ya? 2022 terbaru. 2022. Nah kalau tadi aja lihat ya di PKPU-nya setelah Pleno 12 April masih masa terpilih, PKPU nomor 1 itu baru keluar di tanggal 25 April tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan KPU. Dilanjut ada 4 PKPU di tahun 2002 ini. Dan untuk tahapan dan penjadwalan penyelenggaraan pemilu dijelaskan di PKPU nomor 3. Dan untuk pemutahiran penyusunan dan pemutahiran data itu tanggalnya lupa ya, cuman di bulan Oktober 2022 sampai Juni 2023. Dan itu bisa dipastikan dieksekusi oleh KPU Purwakarta yang baru gitu ya. Jadi perihal semisal nanti siapa Kang Iip ada batasan kewenangan, mungkin memang timelinenya bukan untuk KPU Kabupaten hari ini, tapi diperuntukkan untuk KPU Kabupaten selanjutnya, di pleno selanjutnya, paling seperti itu. Jadi yang jadi pertanyaan teh, kalau bicara alur mungkin bakal sesuai saja, bakal pas gitu, dari pusat sampai ke provinsi sampai ke kabupaten. Cuman yang jadi pertanyaan tadi, ketika Dukcapil mengeluarkan data segini di tahun yang sama, jadi perihal alur kita nggak ada masalah, karena pengambilan datanya sesuai di tahun yang sama. Cuman yang dipertanyakan adalah ketika data tersebut tuh kan keabsahannya bisa dibuktikan dengan apa nih? Itu mungkin yang dipertanyakan. Kita kan ibaratnya gila, Al-Quran teh ayat 20.460 ayat. Saha ngasih hitung kemana kan gitu. Nah itu. Hari ini KPU misalnya bener 1.011.000 sekian. Sampai data aku sorangan gitu. Itu yang pertanyaan gitu. Pertanyaan, apakah Dukcapil punya metode khusus juknisnya gitu, bisa dijelaskan secara rinci? Apakah ya juknisnya seperti apa, metodenya seperti apa, kuantitasnya bagaimana itu? Paling itu yang mesti dipertanyakan. Soalnya kalau lihat dari alur sebenarnya udah sejauh ini sesuai ya. Dipilih masalah di ayat tadi. Jangan sampai menjadi objek saja. Nah, gitu. Jangan sampai KPU hanya sebatas jadi komoditi dengan Jadi objek kan ribet. aduh, baik. Eta mah lain ngebuk atuh noel eta mah jangan sampai mengingatkan saja. Ya gitu. Ya. Ayah beren. Ya betul. Ini mas kita tanggung jawab kita bersama. Iya, betul bersama. Ya, terima kasih dari rumah hukum. Jadi kita mau jawab satu dulu jangan ya, biar tidak lupa nanti pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Jadi dari rumah hukum ini menanyakan terkait SK yang dikeluarkan tentang keabsahannya, karena dari PKPU tadi sudah dilihat bahwa memang akan ada pemutahiran PKPU yang baru, sehingga apakah keabsahan ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, kurang lebih seperti itu. Dan rancangan DAU dan yang sebagainya pun nanti menyusul ketika KPU kabupaten yang baru terbentuk. Nah, betul. Longsok nyusilan teuing atuh. Kalem. Selaw. Gitu. Isu kan urang moal hadir ya. Disebut provokator kayak gara ya. Budak nu boga masalah geula bae, barudak nu boga masalah urang nu katuding geuning. Nah, eta. Silakan. Baik, terima kasih. Makanya di dalam forum ini, alhamdulillah KPU itu diposisikan di tengah-tengah gitu. Jadi partai. Sebetulnya juga partai. Dan memang audiens di depan. Ini sudah pas gitu posisinya.
sebagai penengah dan wasit lah. Karena kan pemilu itu adalah pertarungan yang dimanage gitu ya. Ya. Gitu kan? Ya. Nah, kemudian yang kedua, karena memang di Kabupaten Purwakarta itu sudah ada, kalau tidak salah terakhir di tahun 2021 di bulan Desember kalau tidak salah kita koordinasi dengan BPS. Di sana sudah ada keinginan antar instansi itu membentuk suatu wadah yang namanya satu data. Kalau tidak salah satu data. Kemudian kami teruskan terakhir di hari kemarin itu hari Kamis kita ke DPMD, memang betul di sana sudah ada satu data pintu, jadi satu pintu informasi segala macam tentang kependudukan apapun itu satu pintu. Artinya kami kepingin seperti ini, ketika ada hal yang dipertanyakan terkait dengan data penduduk itu satu pintu, jadi satu datanya itu A ya A, tidak ada aksen lah gitu ya. Ketika kita bertanya ke instansi yang lain beda lagi kan gitu ya. Gitu. Kemudian juga data pemilih juga sama. Maksudnya jadi satu pintu itu keinginan kita dari dulu memang. Alhamdulillah katanya ini konon katanya sudah terbentuk wadah satu pintu. Jadi semua instansi baik data kependudukan segala macam, PBI misal penerima bantuan apa ini namanya PBI itu di Dinsos, di Dinkes gitu ya. Kemudian data yang dari di Subcapil, data dari apa lagi yang data kependudukannya itu yang tadi. Nah, itu satu pintu. Jadi ada satu pintu yang mewadahi itu. Secara teknis wallahu alam itu apakah MOI ataupun PKS antar instansi atau bagaimana, tetapi mudah-mudahan satu pintu ini adalah merupakan sesuatu yang memang membahagiakan lah kedengarannya bagi kita, segala informasi segala macam informasi kependudukan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang jumlah penduduk ini sebelum kita sampai ke yang tadi ya, jumlah penduduk ini karena tadi dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Jumlah kelahiran ini bukan melampaui kewenangan di Dukcapil, tetapi memang alurnya seperti itu. Kelahiran itu kalau misal anak kami lahir di rumah sakit, di sana kan sudah ada BPJS, tim BPJS di sana, langsung diinput, itu ngeling ke sini, ke Dukcapil, jumlah masalah jumlah kan gitu ya, itu bagi yang mengurus di rumah sakit yang ada BPJS-nya, masuklah. Tapi kalau masyarakat yang tidak pasif, yang tidak aktif, pasif, kan gitu ya, misal lahir di mana lah gitu ya, lahir di kebun maupun lahir di mana lah, itu kan tidak terdeteksi datanya bahwa yang bersangkutan hari ini kan memang kelahiran dan kematian itu kan per hari, gitu ya. Nah itu yang mempengaruhi jumlah penduduk di sana. Jadi kematian dan kelahiran kan, kemudian juga yang keluar masuk migrasi. Maka daripada itu memang betul kemarin hasil rapat koordinasi kita dengan DPMD bahwa migrasi penduduk keluar masuknya itu ada yang terdokumentasikan masuk ke Dukcapil, ada yang memang hanya tercatat di tingkat desa, baik kematian ataupun migrasi keluar masuk penduduk gitu. Sebagai contoh kita ketika ada Bawaslu tahapan uji petik daftar pemilih berkelanjutan di Kabupaten Purwakarta, KPU pun mengadakan yang namanya sampling terkait dengan uji petik itu. Apakah memang yang bersangkutan terdaftar di Purwakarta ataupun sudah? Ternyata memang kita samplingnya itu 1 sampai 10 pemilih ya. Sebagai contoh kita di perbatasan Karawang itu di Sukasari kita ke sana. Kemudian ada yang si A itu masuk DPB daftar pemilih berkelanjutannya itu di Karawang sekarang itu. Per bulan kemarin bulan Juli lah. Mei ya sebelum penetapan Juni itu. Di Karawang, tetapi admin NUK-nya masih di Purwakarta. Artinya apa? Updating datanya itu lebih cepat daftar pemilih daripada daftar penduduk. Karena kenapa? Kita setiap bulan dimutakhirkan daftar pemilih, baik yang meninggal atau perbaikan data pemilih, kemudian ada yang keluar masuk, kita TMS kan seperti itu. Kemudian ada pemilih pemula baik 17 tahun ataupun TNI Polri yang sudah pensiun purna tugas gitu ya. Jadi pemilih pemilih pemula. Nah, itu artinya bahwa memang data kependudukan yang disampaikan itu per semester, keterlambatan itulah yang menjadi perbedaan antara jumlah penduduk ketika disinkronisasi dengan data pemilih yang terupdate di KPU kabupaten kota gitu. Sehingga ada perbedaan bukan jumlahnya saja yang menjadi beda, karena memang pasti beda. Kalau yang disampaikan itu data penduduk, kemudian yang kita itu data pemilih. Tetapi ketika sinkronisasi
di semester 2 2021 itu kita sinkronisasi antara hasil pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Purwakarta dengan semester 2 2021 dengan penduduk di Kabupaten Purwakarta. Disinkronisasi, maka masih ada menyisakan 4 kategori data. Yang pertama adalah data yang meninggal khususnya. Kita mendapatkan data meninggal versi BPS sebanyak 12.000 berapa ya itu? 12.000 BPS ya, BPS itu 12.000 yang meninggal. Itu sensus 2020. Sensus 2020 itu karena memang pasca pemilu tanggal 17 April 2019, kemungkinan tanggal 18-nya. Tanggal 18 April sampai terakhir di bulan Juli ya. Juli 2022. Itu sebanyak 12.000 sekian. Itu versi BPS. Kemudian kita sandingkan dengan data yang di terakhir di Kemendagri. Ada inputan dari Dukcapil. Itu hanya ada 3.000 saja yang masuk dalam data pemilih. Artinya yang 3.000 ini adalah data pemilih yang sudah ada akta kematiannya. Yang tidak ada 9.000. 9.000 ini adalah masyarakat yang pasif, yang tidak melaporkan ke Dukcapil atau tidak ada kepentingan apapun terkait dengan BPJS, ketenagakerjaan dan lain sebagainya, waris atau lah. Nah itu kan perlu kita kerja keras. Sedangkan karena memang menurut SE 613 itu terakhir di minggu kemarin kita diamanatkan bahwa untuk tahapan pemutakhiran data pemilih di tingkat kabupaten kota itu terakhir di bulan September tanggal 30 terakhir di bulan September. Awal Oktober sudah masuk ke dalam tahapan daftar penyusunan daftar pemilih tahapan pemilu 2024. Dengan turunnya PKPU, Mutakhir, kemudian turunnya DAK, kemudian turunnya DP4. Nah itu. Maka selama 2 bulan ini, Agustus September, kita harus menyelesaikan data yang ribuan tadi. Berikut juga data yang ganda. Kalau data yang ganda kan oke lah, itu KPU sudah punya sistem ya, untuk mendeteksi bahwa yang bersangkutan adalah ganda, baik ganda antar wilayah atau ganda antar kecamatan dan antar desa kan gitu. Itu sudah bisa di ini. Tapi hal yang paling penting adalah data pemilih yang meninggal ini 9.000. Makanya terakhir itu kita dengan di DPMD kita berkoordinasi. Ini ada di mana datanya yang 9.000 ini? Ini tentu ada di desa. Di desa itu tercatat yang 9.000 itu. Kalaupun tidak tercatat di Dukcapil. Oke, kita kerja di minggu depan kita punya kegiatan perdapil ya. Jadi kita punya kegiatan perdapil selama 6 kali kegiatan kita perdapil itu akan mengambil data yang TMS meninggal di setiap desa. Tetapi karena memang DPMD ini sudah menyampaikan data meninggal itu per bulan Juli kemarin, berarti artinya per 30 terakhir ya, 30 Juli kemarin ke Dukcapil yang meninggal itu sekian ribu, hampir sama jumlahnya 12.000 langsung ke sini. Kemudian ada program apa di Dukcapil untuk mengeluarkan akta kematian secara massal yang 9.000 sisanya ya, akta kematian secara massal. Nah, kalau KPU mendapatkan data sensus datanya itu 2021, kemungkinan ada updating data antara rentang waktu bulan Januari sampai bulan Agustus ini itu mungkin ada yang meninggal. Tidak mungkin di Kabupaten Purwakarta satu bulan ini tidak ada yang meninggal. Pasti ada kelahiran ataupun ini sudah menjadi bukan lumrah yang namanya. Karena kelahiran dan kematian itu sambil banding lurus gitu. Setiap bulannya ada. Nah, maka konsekuensinya adalah terkait dengan kegiatan kita. Nanti di bulan depan kita akan koordinasi lagi dengan Dukcapil. Mana data yang menjadi lokus kami, yaitu data TMS yang meninggal. Apakah sudah ada data akta kematiannya? Kalau sudah ada baru kita masukkan. Karena KPU itu tidak berwenang untuk men-TMS-kan data yang tidak seseorang yang tidak ada laporan dari Dukcapil. Dan Dukcapil pun tidak akan mencoret seseorang ketika meninggal, faktanya meninggal, tapi hanya kabar-kabar saja misal gitu ya dari desa si Anu meninggal, tapi tidak dicoret di sini. Kenapa? Tidak melaporkan, mengajukan akta kematian. Itu saja yang menjadi persoalan bagi kami. Kemudian lanjut kita ke yang jadi pertanyaan tadi yang dari rumah hukum terkait dengan itu surat keputusan ya. Surat keputusan 194 itu tahun 2022 di bulan Juni kalau tidak salah, bulan Juni itu surat keputusan KPU RI nomor 194. Kalau PKPU itu
PKPU terakhir 2021 itu PKPU 6 2021 itu terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan yang mana yang per bulan itu yang akan berakhir pelaksanaannya itu di bulan Oktober. Nah kemudian memang betul di 2022 ini ada 4 PKPU yang sudah lahir kan, PKPU 1, 2 dan 3, terakhir itu keempat. Itu ada korelasinya dengan tahapan pemilu 2024 karena memang kenapa di sana ada PKPU yang mengatur tentang tahapan, tetapi untuk kegiatannya itu ada PKPU tersendiri. Misal nanti mutakhir pencocokan coklit, misal pencocokan dan penelitian data pemilih itu ada PKPU-nya tersendiri. Tapi yang tadi itu adalah keputusan 194 KPU RI bulan Juni 2022. Ini peruntukannya karena memang di sini sudah spesifik ya terkait dengan keputusan 194 itu adalah keputusan KPU tentang penetapan jumlah kabupaten kota dan kecamatan serta jumlah penduduk kabupaten kota di setiap provinsi sebagai catatannya ya sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Nah tentu saja ini datanya dari mana? Itu datanya inputan dari Kemendagri. Kalau KPU kan gitu ya. Jadi KPU tidak memberikan data penduduk tanpa ada inputan dari Kemendagri karena kerjasamanya sudah ada kerjasama di sana MOU terkait dengan sharing data penduduk dan data pemilih kan seperti itu. Nah ini dimungkinkan saja yang 984.000 itu adalah semester 1 2021 atau semester 2 2020 gitu ya karena itu sudah disinyalir dipastikan di bawah 1 juta. Tapi yang di semester 2 2021 itu sudah 1 juta lebih. Ya. Nah itu data sebelum 2021 sebetulnya. Iya betul sebetulnya. Nah itu peruntukannya untuk apa? Tahapan ini yang tadi untuk verifikasi partai politik dan kepengurusan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik. Ya. Nanti untuk tahapan pemetaan dapil dan pengalokasian kursi itu adalah tersendiri. Ada PKPU-nya, ada surat keputusan terkait dengan jumlah penduduk DAK nantinya. Gitu. Pun demikian DAK yang semester 1 pun akan disampaikan di Susapil secara lokal gitu ya. Secara nasional nanti kan DAK yang turunnya gitu. Nanti untuk kepentingan itu tahapan pemetaan dapil dan pengalokasian kursi gitu. Itu DAK semester nanti semester 1 2022 plus 2 bulan ke depan artinya Agustus September sampai September 2022. Jadi finalnya nanti di bulan Oktober. Bulan Oktober. Potong baik nih biar enakan diskusi aja. Kita berwacana 50 aja lah. 50. Ya. Kalau dari keterangan baik nih gitunya lain rek nyedak di tampil karena menurut dia di 2020 itu sudah 1 juta. Asumsi kita ya berarti datanya ini di bawah 2020. Taruhlah kita 50 nih, 50 kursi ketua. Ya. Lalu ini dapil mau dibagaimanakan biar ada ngenah aja arek dijadikan 7 atau arek dijadikan 7 itu siapa yang memutuskan? Bisi ya sepertinya orang yang tetap genap cek ketua Nasdem teh karena namun dibagi 7 orang rada kagak ya gitu kan atau arek dibagi 7 biar 5 eta nu urang KB kan bisa seperti itu. Ini dari mana nih keputusannya? Baik karena ini bukan seharusnya gitu ya. Karena wilayah domainnya divisi teknis Pak Dian. Tapi memang ini suatu tahapan yang seharusnya memang ini harus dihadiri semua partai. Kenapa? Karena ini untuk diketahui semua bersama bahwa untuk pengalokasian dapil itu atas usulan partai politik. Nanti kan ada tahapannya. Ketika tahapan masuk di bulan Oktober, tahapan pendapilan itu kan kami undang semua partai politik berikut stakeholder yang berkepentingan di sana. Itu adalah hasil daripada usulan partai politik. Mau penambahan dapil, mau pemecahan dapil itu terserah partai politik dan kami akan meneruskan ke pimpinan kami ke RI kan gitu melalui provinsi. Keputusannya dari KPU RI atas rekomendasi ataupun usulan dari partai politik. KPU tidak berwenang, KPU tidak berwenang untuk mengatur dapil kan gitu ya. Karena itu hasil usulan daripada itu saja. Ya. Siap. Artinya kalau di angka 1 juta lebih kita bisa berapa dapil? 7 atau ada itu nggak ada? Nanti usulan juga. Bisa jadi 8 seumpama gitu. Ada nggak? Kalau aturan yang lebih spesifik yang mengatur itu salah satu poinnya adalah satu dapil itu adalah 12 maksimal. 12 dapil maksimal. 12 kursi. Maksimalnya.
itu tergantung partai politik mau bagaimana kan, mau 7 mau berapapun terserah. Kelihatannya sih Sesuai dengan masih- aturan yang ada kan gitu. Kemarin waktu terakhir di Nasdem itu sempat disampaikan Sempat dan PKB juga disampaikan. sama. Kebetulan Kang Sasro kalau tidak salah tidak Saya lagi di- keluar negeri kan bisa. Lagi di Oh, iya. Ukraina kemarin. Oh, Misi iya. perdamaian. Iya, iya. Makanya mungkin saja tidak tersampaikan informasi ini ya. Ya. Kalau Kang Lupi ini wah, luar biasa ini. Ya. Panggil saja karena sudah paham. Oh, sudah. Saya sudah paham lah. Iya, Pak, no saja bisa paham, orang mah dapil aku paham. Percaya senior karena usulan dapil itu ada usulan dari partai politik, tinggal konsolidasi partai politik kan begitu. Kalau memang ternyata 10 dapil. Ya, konsolidasi yang dimediasi oleh teman-teman. Saya katakan itu panas tapi itu. Iya begitu. Kan Iya. ada Betul, komunikasi. betul. Jadi kelihatannya mah tetap 6. 6 kursi. Nah, itu- 6 dapil. 6 dapil opat ya lu jadi korban. Benar nggak? Hanya So, penambahan ketua. jumlah kursi. Bisa dapil 4 ditambah kursi ngan beren mocel di Kecamatan Sejen kan gitu meren. Karena kan ada rasio hitungannya merenannya. Nggak, sepanjang pengalaman kita kan Nasdem di dapil 4 ini belum ada. Gitu. Jadi lamun hayang aya itu kudu nambahan sakursi jadi 7 gitu. Ya, kita lanjut kurang lebih tadi yang dipaparkan oleh Kang Iip selaku komisioner KPU begitu dari Mahukum kan. Iya. Ya. Mudah-mudahan bisa jelas dan bisa di apa namanya kita saksikan seksama sehingga tidak ada miskomunikasi kembali. Silakan saya berikan kesempatan kembali kepada kawan-kawan yang sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan luar biasanya mengenai tema kita hari ini, Semeraut data kependudukan Kabupaten Purwakarta. Mau nanya lagi? Oh, mangga silakan. Karena yang lain belum ada silakan mangga. Buat ke depan. Silakan. Bukan, Oh, ini karena ini sudah meresahkan ya. Oh, meresahkan. Karena udah kelihatan nih muka Udah kelihatan. udah pengen ngerokok kan. Oh iya iya. Maksudnya gini, ini yang formalnya satu pertanyaan Oh, lagi. iya. Sisanya nanti Sisanya kita- di luar kita. Kita bisa di luar. Di luar mah bener gimana? Hasil bener. Teknik PKI jadi. Ya. Jadi Berarti kita silakan satu pertanyaan yang secara formal hari ini nanti kita di luar kita lanjut. Mangga. Tadi perihal tentang penataan dapil. Kan kalau lihat di SK nomor 18 tahun 2018 ada 7 prinsip yang jadi asas untuk ketika partai politik mengusulkan penataan dapil. Nah, dari ketujuh prinsip ini tuh apakah yang digunakan hanya satu prinsip, misal karena kepentingannya di wilayah sekian untuk sekian maka penggunaannya prinsip ini, sementara di wilayah lain menggunakan prinsip yang lain, atau memang penyamarataan, jadi tiap daerah pakai satu prinsip yang sama, prinsip proporsionalitas misalnya. Ya. Baik, dalam PKPU yang memang PKPU itu PKPU yang pemilu 19 kalau tidak salah ya, untuk pemilu 2019. Kalau misalnya ada PKPU terbaru terkait dengan pemetaan dapil, tapi pada prinsipnya untuk pengaturannya itu sama, adalah sesuai dengan mekanisme yang ada di PKPU yang 2018. Untuk kesamaan pemerataan kursi itu, karena ini kan mengacu terhadap aturan-aturan yang ada. Semisal gini, dalam satu dapil itu ketika ada pemecahan dapil kan harus sesuai dengan aturan yang ada. Misal ada kesamaan budaya, ada kesamaan wilayah, ataupun ada di sana itu ada prinsip-prinsipnya. Nanti teman-teman kawan-kawan sekalian itu bisa dibaca PKPU-nya. Nah, di sana untuk pemecahannya kan gitu ya. Untuk dalam hal untuk pemerataan saya kira karena ini prinsipnya harus sesuai dengan usulan partai politik ya. Jadi tidak misal tambah 5 Kabupaten Purwakarta. Itu bukan berarti ditambah 5 rata satu dapil satu kan. Tidak. Tetapi bisa jadi antara pemecahan dapil atau penambahan kursi tiap dapil yang kurang gitu. Kalau yang maksimal itu di dapil kota sama dapil 2 ya. Iya, Kota. itu sudah maksimal. Yang lain yang kurang-kurang itu bisa. Itu terserah partai politik nanti untuk pemecahan untuk mengkondisikan bahwa pemetaan dapil itu seperti itu. Dan pengalokasian jumlah kursinya itu. Mau bagaimana mekanismenya nanti partai politik yang mengusulkan seperti apa. Karena partai politik lebih paham untuk pemetaan itu kan gitu ya. Bakalan ngadu koalisi pilpres. Jadi Enggak, kalau saya berasumsi, sebentar. Kalau berasumsi kan ini
6 dapil tetap. Asumsinya dapil 4 enggak lah gitu kan. Karena yang lain sudah belum memenuhi lah dapil 4 gitu 2 kecamatan saya deh. Ya. Atau dapil 2 dibagi 2 dapil ditambah dengan Purwakarta gitu kan asumsi. Kenapa ini tidak ditawarkan oleh KPU? Oke ya. Sesuai dengan aturan yang 7 prinsip tadi, ini saya diberi 2 pilihan. Karena belum tentu partai politik juga macam PKB dan segala macam ini dikasih 2 pilihan. Mau jadi 7 atau mau jadi 6. Tapi ini rambu-rambunya kan bisa gitu. Ulah ditawarkan sok, itu mah partai politik. Orang kudu macam ala PKPU dan lain-lain kan gitu. Gitu. Ya mekanisme nanti tahapan pemetaan dapil kan seperti itu. Yang genah udah. Apa yang ditawarkan KPU itu bukan menawarkan tetapi memang sesuai aturan yang ada. Gitu. Pertama gini, untuk pemecahan dapil kan bisa saja bukan berarti gabungan antar kecamatan, tetapi gabungan antar kelurahan dan desa. Bisa. Kelurahan biasanya 10, kalau di kota misalnya. Itu tergantung jumlah penduduk kan gitu. Iya. Dan jumlah jumlah penduduk kan yang diatur itu. Jumlah penduduk yang paling besar itu di kota kalau misalnya. Di dapil kota ini bisa saja itu ada pemecahan dapil satu itu. Kan gitu. Tetapi gabungannya bukan gabungan antar kecamatan, tapi antar kelurahan kan gitu ya. Tapi untuk daerah-daerah tertentu, misal kecamatan yang di pinggiran itu tidak mungkin untuk dipecahkan gabungan antar desa, tapi pasti antar kecamatan karena jumlah penduduknya kan jauh berbeda. Itu ada aturan-aturan tertentu. Itu saja Pak. Iya. Gitu. Kayak gitu lah ya bisa Hanas dipecah, nu Nasdem. Wah, naon dipecah ge. Itu batur 5 teh. Takutnya begitu. Ngotot dengan PKB dengan Nasdem. Akhirnya basisnya. Akhirnya basisnya itu batur dan dua anak gitu. Tapi insya Allah lah, karena kita yang ngotot, kita yang akan kebagian jatahnya. Iya. Ya, karena pertanyaan secara formalnya sudah kita batasi ya. Nanti sisanya kita di luar sambil ngopi dan merokok. Mari kita dengarkan closing statement yang kemudian nanti juga tadi sudah kita dapatkan beberapa kesimpulan mengenai kondisi kesemerawutan data tuh yang ada di Kabupaten Purwakarta sebenarnya apa yang terjadi tadi sudah dijelaskan. Begitupun bagaimana mekanisme SK yang dikeluarkan oleh KPU RI menetapkan jumlah kursi parlemen yang ada di Kabupaten Purwakarta kan begitu. Walaupun tadi sudah disampaikan memang ada kemungkinan lain yang bisa merubah angka-angka dari SK yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Dan mudah-mudahan saja itu bisa jadi solusi dan bisa menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak kan begitu. Dan wabil khusus untuk di Sukcapil lah. Nanti mungkin kita akan follow up kembali dan kita masih penasaran bagaimana mekanisme di Sukcapil mendata penduduk Kabupaten Purwakarta yang secara asumsi tadi sudah kita paparkan bahwa memang 2021-2022 hari ini sudah melebihi 1 juta penduduk kan begitu. Nah ini kenapa masih memang mengalami kekurangan lah kan gitu, kekurangan sehingga masyarakat ini merasa tidak terbuka kan informasinya. Itu saja paling. Dan sebelum itu silakan kita dengarkan closing statement dimulai dari Kang Lutfi terlebih dahulu. Kepada Kang Lutfi dipersilakan. Terima kasih Kang Sansan. Closing statement dari saya adalah satu aja. Di Sdukcapil khususnya karena mengkritisi tadi menyikapi daripada carut marut pendataan penduduk, dia harus kekinian. Sistemnya aja diperbaiki dan mudah-mudahan itu berdampak positif bagi kemaslahatan masyarakat Purwakarta khususnya umumnya yang kepentingan-kepentingan lainnya karena berkaitan dengan hajat hidup, bukan hanya seperti yang tadi dikatakan oleh Kang Sastro, bukan hanya urusan kursi nambah atau tenambah, tapi berkaitan dengan seluruh aspek yang untuk kepentingan masyarakat semuanya. Jadi dan yang kedua adalah transparansi publik. Kita sebagai masyarakat Purwakarta mengamanatkan kepada Disdukcapil untuk bagaimana caranya kita semua bisa mengakses sejauh mana kerja Disdukcapil hari ini sedang berlangsung. Karena tadi dikatakan oleh orang hukum itu rumah hukum bener tadi. Saha sih ngabuktikan itu jumlah itu teh bener gitu. Masa dilempar sok hitung sorangan. Itu aja sih dari saya. Satu, memang sistemnya harus diperbaiki, lalu transparansinya juga memang harus lebih dipertegas lagi. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kepada Kang Lutfi. Kemudian dilanjut kepada PKB, kepada Kang Sastro. Closing statement dipersilakan. Kalau teman-teman ini peduli sebetulnya kan
iya mah tanggung jawab bersama, bukan hanya partai politik. Ulah a priori juga terhadap politik juga, karena kan politik mah keniscayaan gitu kan. Mata saya mah sok resep orang mah teu main politik tipueun karena orang politik nggak mungkin tertipu gitu. Maka kalau yang berkenaan dengan kebijakan itu kan berenang hasil obrolan politik, hasil kajian politik. Saya minta bantuan teman-teman agar dikawal lah gitu kan, biar teman-teman juga ngebantu. Komo berenang kita mah setiap partai lagi sibuk-sibuknya sipol segala macam. Bisa lepas dari kawalan kita juga. Kalau teman-teman mau lah kawin encan, gawe encan, boga kepentingan politik itu, bawa banyak waktu lah daripada main game. Terus kurang nguruskan Purwakarta ya sehingga kumaha gitu. Nah, betul kata Ketua Nasdem tadi, titik beratnya ke Disduk Capil ini. Kita bukan ingin ngahajar tendensius atau segala macam, kan ya demi kemaslahatan umat sebetulnya. Jangan tiba-tiba karena judulnya carut marut tiba-tiba ada datang ada masalahnya. Justru kita mau cari solusinya kan gitu. Dan kadang-kadang setelah dijelaskan mah KIP PKPU begini, ya begini kan akhirnya kita jadi ngerti tadi narek digebukan, akhirnya kan jadi salaman kan gitu. Clear kan ya persoalan tabayun dan diskusi. Gitu saja. Siap. Terima kasih kepada Kang Sastro. Dilanjut kepada Kang Iip sebagai Komisioner KPU Kabupaten Purwakarta, dipersilakan. Baik, karena memang data kependudukan dan data pemilih ini kan butuh sinkronisasi data lintas lembaga dan lintas instansi. Kami berkeinginan khusus di Kabupaten Purwakarta itu ada satu wadah, yaitu satu data. Jadi satu pintu, data satu pintu. Artinya informasi segala macam apapun, baik jumlah data penduduk dan data pemilih itu satu pintu. Kalau data penduduk satu pintu adalah di Sukcapil, yang mana itu hasil sinkronisasi data, tidak ada lagi perbedaan antar instansi. Jumlah penduduk yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, untuk data pemilih satu pintu, yaitu adalah ada di KPU seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, karena memang ini untuk bahwa hak pilih itu harus dijaga, kami mohon kepada kawan-kawan sekalian bahwa khususnya di partai politik baik Nasdem dan PKB ataupun partai yang lain, dimohonkan nanti kadernya itu, anggota dan kadernya itu apakah yang bersangkutan masuk dalam data penduduk atau tidak, karena lebih bahaya. Kalau partai politik itu kadernya itu tidak masuk dalam data pemilih DPT, ngapain juga kan gitu kan? Itu dia ada di Lindungi Hakmu, kan Lindungi Hakmu itu sudah bisa diakses di Play Store tentunya. Tinggal dicek saja by nick, by name itu, tinggal dicek bahwa yang bersangkutan sudah terdaftar atau belum. Kalau belum bisa dilapor di sana. Kemudian ada perbaikan data bisa lapor di sana kan. Nanti uploadnya tentu saja ada di KPU, untuk memvalidasinya ada di KPU, seperti itu. Dan itu hasil sinkronisasi dengan Disduk Capil. Mudah-mudahan ke depan data pemilih itu ada sinkronisasinya itu lebih valid lagi dan akurat terhadap begitu juga dengan data penduduk yang ada di Kabupaten Purwakarta. Apa yang dipersoalkan tadi, mudah-mudahan ke depan, karena ini rekomendasinya nanti akan mengerucut ke Disduk Capil, teman-teman sekalian, rekomendasi barunya itu akan beraudensi dan bukan bertabayun, tapi untuk mengklarifikasi bahwa ini saja kami barusan itu meminta informasi terkait dengan data penduduk DAK-nya itu, apakah sudah bersurat atau belum ke KPU. Ternyata belum, per hari ini juga belum ada surat yang masuk ke kami terkait dengan DAK semester 1 2022 kan. Yang mana sudah disampaikan waktu kita rapat koordinasi di bulan Juni ya, itu di bulan Juni itu kita sudah rapat koordinasi dengan Sukcapil akan menyampaikan ke KPU DAK di bulan Juli. Tapi udah sampai Agustus. Ya. Belum. Saja, terima kasih. 12 hari lagi, 12 hari ya. Terima kasih kepada Kang Iip selaku Komisioner KPU Purwakarta atas closing statement. Terakhir, closing statement dari pemantik yang biasa kritis terhadap datanya data yang presisi kan begitu. Kita dengarkan. Terima kasih kepada Kang Widi, dipersilakan. Closing statementnya adalah bahwa ternyata kebutuhan data yang presisi itu memang tidak bisa ditawar lagi, sehingga ketika kita memiliki data yang presisi, maka siapapun penggunanya juga akan mendapatkan data yang tidak kalah presisi. Pada akhirnya ketika kita ingin kita punya cita-cita pembangunan Purwakarta istimewa tanpa data desa presisi, apa artinya kan begitu? Ya ternyata nggak istimewa amat kan begitu. Enggak kan gitu. Dan saya pikir itulah tema besar kita hari ini, bahwa pada akhirnya kita membutuhkan data desa presisi yang bisa menjangkau semua hal, tidak hanya urusan politik tapi juga sosial, kesehatan dan lain sebagainya.
Dan pada ujungnya kita sepakat bahwa demokrasi bukan hanya ditopang oleh partai politik, tapi di waktu yang sama juga ada partisipasi publik yang juga harus terlibat aktif. Sehingga kita juga berharap KPU nanti bisa mengundang kita semua dalam hal misalkan sosialisasi PKPU dan segala keputusan atau diskusi-diskusi terkait dengan penyelenggaraan pemilu ke depan. Saya kira teman-teman harus dilibatkan karena bagaimanapun kita juga adalah stakeholder dari otonomi daerah itu sendiri dan lebih khususnya adalah demokrasi lokal itu sendiri. Saya kira saya cukupkan demikian karena saya HMI ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau apa ya? Terima kasih closing statement dari Kang Widi. Sekian diskusi pada siang kali ini. Terima kasih kepada kawan-kawan dari Rumah Hukum dan LSPP. Semoga apa yang kita diskusikan pada siang hari ini bisa memberikan konklusi yang bermanfaat untuk masyarakat, terutama memang kondisi hari ini mengenai data kependudukan Kabupaten Purwakarta yang masih belum presisi begitu. Saya undur diri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang viral kemarin yang mengkritisi siapa? Kang Deddy Mulyadi dan akhirnya bersalaman juga. Jadi sebetulnya silaturahmi, ngobrol-ngobrol baik, insya Allah dapat solusi banyak. Tapi lamun tengah gorok tadi deh sih nantinya. Nah kabur eta. Kalau saya nih ya, saya secara pribadi, secara personal di luar muatan politisnya, saya ini sangat suka dengan gerakan anak muda yang peduli terhadap peduli terhadap wilayahnya atau daerahnya. Seperti nu diamanahkeun para leluhur kita dan para alim ulama kita nya hubul waton minan iman, bahwa sesungguhnya kecintaan kita terhadap tanah air ini sebagian daripada iman. Nah, jadi nu tadi teh anu carioskeun ku AA, keterbatasan. Nah, kami siap. Artinya saya secara personal ya, bukan secara partai politik saja, tidak. Saya secara personal, saya Lutfi Bamala siap memfasilitasi teman-teman pemuda khususnya dari mahasiswa. Siapa tahu saya bisa bantu. Diskusi aja ke kantor. Jadi jangan di kantor partai. Kalau di kantor partai nanti kasihan. Kan boleh main ke kantor saya di kantor Purwadaksi. Jadi saya punya gagasan Purwadaksi itu Purwakarta Muda Berkreasi. Nah itu seperti itu. Nah, juga pengen merambah ke wilayah-wilayah sana gitu. Boleh. Jadi carut marut data penduduk nanti besok naon sih yang dibutuhkan oleh publik khususnya para pemuda nu aya di Purwakarta, peluang pekerjaan dan lain-lain. Saya siap membuka ruang publik untuk itu semua. Nuhun. Alhamdulillah kegiatan tadi sudah kita laksanakan dan bisa disaksikan dalam rangkaian video yang ini, bahwasannya saya secara pribadi mengapresiasi kepada anak muda yang peduli terhadap kemajuan dan atau kemunduran untuk bangsa dan wilayahnya sendiri. Maka saya katakan tadi kepada teman-teman mahasiswa bahwasannya saya secara personal pribadi saya siap memfasilitasi atau membuka ruang yang cukup lebar buat mereka semua ketika mereka punya kekurangan-kekurangan. Karena apa? Karena itu menjadi bentuk tanggung jawab kita bersama. Kita ini pemuda nur rada merenang masuk ke areal apa ya? Agak lebih tua lah dari mereka. Kami mengalami masa sulit ketika kami ingin mempunyai satu gagasan, satu cita-cita. Banyak kreasi-kreasi yang memang terhambat atau terbatas dari mulai fasilitas, sarana prasarana dan seterusnya. Maka saya Lutfi Bamala siap memfasilitasi seluruh pemuda Indonesia atau khususnya seluruh pemuda Purwakarta memulai berdiskusi ataupun apapun. Apa yang saya punya dan apa yang saya miliki sebatas kemampuan saya, insya Allah saya akan hibahkan sebahagian hidup saya untuk bangsa dan negara ini melalui gerakan-gerakan pemuda yang peduli terhadap negaranya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti.